Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital, teman-teman. Kemarin ada yang nanya, Bang, gimana caranya buat power supply dari trafo step down 300 watt merek Hitachi. Seperti itu ya. Sekarang saya mau tunjukin gimana caranya membuatnya. Kita ambil contoh dari ampli yang pabrikan aja lah ya, yang paling gampang. Dan kalau misalnya pabrikan kan dibuat sama pabrik, yang buat di pabrik itu adalah insinyur gitu, jadi ilmunya kan udah terbukti. Jadi kita tiru aja apa yang dibuat sama dia ya. Kalau misalnya kita pengen bikin eksperimen, boleh-boleh aja gitu, tapi nggak lupa juga kita nggak boleh mengesampingkan ilmu-ilmu elektronik yang ada di dalamnya, seperti itu. Kalau misalnya pertanyaan yang di awal tadi saya sampaikan itu muncul dari teman yang di channel Teknisi Digital yang pernah bertanya seperti itu gitu. Trafo 300 watt. Gimana caranya bikin power supply 300 watt dari trafo step down? Mungkin seperti itu pertanyaannya ya. Oke, mau saya jawab ya. Mau 300 watt, 500 watt itu tetap sama. Mau 300 watt, 1000 watt, 1200, 1300 watt, power supply tetap sama, yaitu menggunakan elko dan menggunakan dioda. Pakai filter apa enggak? Kalau kita ngikutin yang dijual di pasaran, kit-kitnya pakai filter gitu, pakai tambahan-tambahan. Misalnya seperti ini ya, saya tunjukin. Seperti ini, kapasitor filter berukuran 0,1 mikrofarad, 275 volt AC. Itu ya. Kita kembali lagi ke sini. Kalau misalnya tanpa itu boleh nggak boleh gitu, dan akibatnya gimana nanti? Akibatnya ya suaranya enak gitu, nggak banyak masalah, dan suaranya juga bersih, nggak ada noisan. Noise itu kan, atau desis atau hum itu kan disebabkan karena pekabelan atau pengambilan ground yang nggak bagus atau nggak sesuai gitu. Itulah yang akhirnya menyebabkan suara-suara yang nggak enak gitu di amplifier. Langsung ya, kita ikutin aja caranya seperti ini. Ini saya nggak tahu berapa watt, yang jelas ini sekitaran 5 amperan. Anggaplah 5 ampere ya. Anggaplah 5 ampere. Tapi pun kalau nggak pakai 5 ampere juga kayak nanggung banget gitu. 5 ampere lah ya. Pasin aja lah 5 ampere gitu. Kalaupun teman-teman nanti bikin punya trafo di bawah ini 3 ampere misalnya, ya bisa kok digunakan. Tapi nggak cukup bisa juga nanti kalau misalnya menghidupkan speaker-speaker yang besar gitu. Kalau kita pengen ngidupin speaker-speaker yang besar 12 in, 15 in, 18 in, itu ya pakai trafo yang besar yang 30 ampere seperti itu ya. Jangan pakai yang 5 ampere. Tapi kalau untuk rumahan cocoklah untuk 5 ampere aja. Anggaplah kita punya trafo ya, mau trafo kalian kotak atau donat seperti ini, tetap sama konsepnya. Ada input dari 220 volt dan ada output yang bertegangan tertentu, misalnya seperti ini, menggunakan tegangan 34 volt. Kita bisa lihat di dalam sini ada tulisan 34 volt. Saya nggak bisa ngejangkau guys, tapi di sini ada tulisan 34 volt. 34 volt dan ground, yang kabel warna hitam itu ground. Sekarang kita gambar ya. Ini trafo gambarnya gini aja deh. Trafo itu kita gambarkan dengan lambang seperti ini. Ada 2 kumparan. Ini kumparan primer, terus ini ada inti besi, kemudian ada kumparan sekunder seperti ini. Di sini 34 volt, di sini 34 volt, di sini
adalah CT seperti ini ya. Nah, coba kita lihat, ini ada kiprok. Kiproknya bertipe RS 605. Dia pakai 2 ya di paralel. RS 605 di paralel ya. Paralel guys. Kita pakai kiprok ya untuk, nah ini kan tegangannya masih AC. Tegangannya di sini kan masih AC nih. Di sini tegangannya masih AC, alternating current. Terus kita akan rubah menjadi DC gitu. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Caranya ini kita pasang kabel di sini. Terus kita masukin ke kiprok. Nah, kiprok itu lambangnya seperti ini guys, seperti ini. Bentar, ini biar gambarnya bagus. Ini katoda, ini anoda, ini katoda. Berarti ini seperti ini ya. Ini kiprok yang RS 605 tadi, kurang lebih seperti ini. Itu kan kotak. Kalau misal kita pakai gambar jadinya seperti ini. Terus di sini tegangan positif, oke, seperti ini. Terus ini tegangan negatif seperti ini. Oke, sambung. Nah, seperti ini. Ini AC, ini AC. Seperti ini guys. Nah, kita pakai 1, tapi juga kita boleh pakai 2 gitu, supaya lebih apa? Lebih jernih lagi gitu, lebih DC-nya tuh lebih paten lagi. Seperti ini ya. Ini kita kasih bulatan, artinya garis horizontal dan vertikal ini nyambung kayak gitu. Kita udah dapetin arus DC sekarang, dimana ini adalah tegangan positif. Ntar ya, saya ambilin dulu tegangan positifnya yang mana. Ini adalah tegangan positif. Iya, kita keluarkan seperti ini guys. Nah, terus yang ini adalah tegangan negatif. Kita keluarkan. Oke, seperti ini. Waduh, miring gambar saya. Nah, ini kita udah dapat. Yang ini adalah tegangan positif atau kutub positif. Yang ini udah kita dapat adalah kutub negatif. Terus ground atau CT mana? CT ini nanti kita gabungin sendiri ya, beda. Supaya lebih gampang, kita gambar aja seperti ini dulu. Sekarang kita tulis dulu ya. Ini diodanya tipe RS 605. Ini RS 605, RS 605, RS 605. Dioda 4 ampere ini. Dioda 4 ampere. Mau pakai yang dioda 5 ampere pun nggak apa-apa juga. Pakai aja dioda 4 ampere yang ngikutin pabrik aja nggak apa-apa gitu. Sekarang kita di sini ngelihat ada 4 buah elko kali 2, 8 buah elko. Ini dia. Tuh 234, tuh 234. Ukurannya adalah 50 volt 2200 mikrofarad. Di rangkai seperti ini guys. Jadi tegangan DC yang udah kita hasilkan ini jadi sekitar 40 volt. Dari 34 AC itu menjadi sekitar 40 volt DC. Memang seperti itu. Naik tegangannya kalau misalnya dari AC kita turunkan menjadi DC. Tegangannya bakal naik ya.
Sekarang kita masukin ke elko, kita tampung tegangannya. Ntar saya coba cari posisi yang pas dulu. Ini kan negatif ya, seperti ini. Ini positif, kutub positifnya elko, seperti ini ya. Tadi kan ada 8 ya, 1 deret dan 1 deret, 2 deret. Berarti setiap deret ini 4. Kita gambar seperti ini jadinya ya. Ada 8 buah elko, sama seperti yang kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang guys, kita tulis di sini adalah elko yang memiliki tegangan sebesar 50 volt 2200 mikrofarad. Semua ya, semuanya ukurannya sama, 50 volt 2200 mikrofarad. Jadi ada 4 buah elko yang di seri dan ada 4 buah elko yang di paralel seperti ini. Ya, kalau ini elko ini misalnya ini kita tulis C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. C1, C2 ini di seri. Nah, C1 dan C2 ini di paralel sama C4 dan C3. Begitu juga dengan seterusnya ya. Kayak gitu. Jadi ada 4 buah yang di seri, ada 4 buah yang di paralel. Kalau kiproknya atau diodanya penyearah arus ini di paralel seperti ini. Hasil dari rangkaian seperti ini akan mengeluarkan tegangan sebesar kurang lebih 40 volt DC. Bisa dites ya. Kalau kita menggunakan input 34, biasanya outputnya 40 volt seperti itu. Jadi ini adalah output plus DC, ini adalah output minus DC. Sekarang yang kita butuhkan untuk simetris, untuk rangkaian-rangkaian simetris adalah CT. CT bisa kita ambilkan langsung dari trafo. Kita seperti ini. Kita kasih garis lurus ke sini. Oke. Sekarang kita udah punya jalur CT. Oke. Sekarang 40 volt. Kita hitung wattnya dari sini ya, bukan ngitung watt dari, bukan ngitung wattnya apa namanya RMS ya, tapi ini watt atau daya pemakaian atau daya yang digunakan di sekunder trafo ke rangkaian ini aja. Kalau misalnya kita menggunakan 40 watt, 40 volt ya, ngitungnya gini. Ini rumus dari ngitung watt, ngitung daya itu ya. Daya itu disingkat apa? Watt. Watt, rumus watt itu adalah tegangan atau volt dikali ampere. Jadi kayak guru STM saya. Jadi voltnya berapa, outputnya 40 ya, 40. Ampernya berapa? Ampernya dari sini nih. Kita hitung dari trafo aja lah. Karena nggak mungkin ngelebihin dari trafo. Kalau ngelebihin dari trafo, bebannya trafonya bakal, ya tegangannya bakal ngedrop gitu loh. Nggak bisa lebih dari ini. Maka dari itu kita membatasi menggunakan trafo yang 4 ampere atau 5 ampere seperti itu. Ini kita menggunakan trafo 5 ampere ya. 5 ampere. Nah, berapa? 5 kali 4. 20 kan? Berarti 200 watt. Seperti ini. Nanti ada yang komen, "Bukan bang, itu KVA bang." Terserah guys. Karena kalau kita mau ngikutin rumus memang seperti ini. Kalau misalnya menurut teman-teman yang skeptis itu bukan cara ngitung watt, itu ngawur misalnya, ya bebas, namanya juga orang komentar ya, bebas, pakai aja analisisnya, kecerdasannya digunakan, dituangkan aja sini. Mau ngumpat-ngumpat silakan, nanti paling di blok sama YouTube.
Soalnya kenapa saya ngomong kayak gini? Ya kemarin saya diumpat-umpat ngitung kayak gini guys. Karena memang ngitung watt itu kayak gini caranya. Kalau ngitung watt atau ngitung daya penguatan setelah masuk ke ampli, ke rangkaian penguat, itu udah beda lagi cara ngitungnya. Ya kita harus menggunakan alat ya, pakai dummy resistor. Dan dummy resistor itu harganya berapa kalau nggak salah saya? Satu buah itu berapa ya? 3 juta apa 4 juta gitu, mahal guys. Oke, seperti ini ya. Terima kasih teman-teman udah bergabung di channel Teknisi Digital. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye. Nah, jadi ampli ini, CSBO ini, jernih suaranya. Menggunakan transistor penguat akhir bertipe 2SC3858. 2SC3858. Ada di baliknya lagi. Itu 2SA1494. 2SA1494. Ada 4 buah transistor yang digunakan di sini. Dan kalau misalnya kita hitung daya yang dikeluarkan oleh ampli ini, kalau misalnya ini 5 ampere trafonya, terus tegangan DC yang dikeluarkan untuk 40 volt, ya 40 kali 5, 200 watt. Sekecil ini, sebesar ini guys. Cukuplah buat ngidupin speaker-speaker 12 inci, 15 in, 18 in juga cukup. Kuat, seperti itu. Terima kasih teman-teman udah bergabung. Oh ya udah tadi pamitan tadi ya. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Bye-bye.